Membuktikan bahwa itu hasil karya cipta. 3, 2, 1, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Nah, kawan-kawan, Bang Ins, ini ada sesuatu yang istimewa. Saya menghadirkan untuk sosok bintang tamu kita kali ini. Istimewanya gimana? Dulu ya. Dulu kalau kita mau terjun ke dunia industri, terutama di industri musik, menuju ke label besar, waduh, jalannya harus berliku-liku dan sulitnya bukan main. Dengan era digital sekarang, orang bisa pun berkiprah, berseni, berkreasi untuk menjadi salah satu yang menjadi bintang. Tapi ada sebaliknya juga, untuk menuju ke sana juga pun akibatnya apa? Kemana dan bagaimana? Itu juga sulit. Nah, hari ini saya coba menghadirkan sosok orang yang boleh dikatakan berkecimpung di dunia itu. Namanya Mas Campbell. Hai, halo. Mas Campbell ini kalau saya jadikan Vivian Campbell. Wah, Vivian Campbell, waduh, gitaris. Di Blackpart. Senang, itu suka saya itu. Iya. Histeria, fotograf. Ya, oke. Dan kali ini kita coba mau ngobrol-ngobrolin kenapa sih saat ini industri digital begitu penting, khususnya para pekerja seni, terutama pencipta, para musisi dan sebagainya. Tapi sebelum itu saya juga yang bertanya ini, ceritanya bagaimana kok saya terjun di dunia industri digital, khususnya untuk para publisher, navigator atau yang lainnya. Seperti 80% orang yang di belakang layar, saya memulainya karena saya adalah musisi yang gagal. Sama. Jadi sudah musisi gagal, jadi gimana tetap di dunia musik tapi nggak main. Akhirnya ya bantu-bantu di belakang layar. Itu sih awalnya gitu. Nah, sekarang kan begini, banyak orang ingin menjadi seorang bintang. Oke. Bisa menjadi pencipta lagu, bahkan penyanyi dan sebagainya. Kali ini banyak sekali pencipta lagu itu kadang-kadang dibuat kaget dengan hal-hal lagunya bisa dicuri orang. Padahal dia saat ini mencipta lagu, ini hasil karena saya tiba-tiba muncul di situ. Ini gimana ceritanya ini? Ya risiko sih, karena konsep hak cipta di Indonesia itu juga telat banget untuk datangnya. Dari sejarahnya ya? Dari sejarahnya juga gitu kan, dari ketika konvensi hak cipta itu udah dari tahun berapa, awal abad 20-an, kita belum merdeka kan. Nah, ketika kita udah merdeka, kalau nggak salah tahun 1958 atau 1957-58, Indonesia menyatakan keluar dari konvensi itu, dari persetujuan itu. Jadi konsep hak cipta itu baru masuk di Indonesia itu sekitar 80-an. Efektifnya itu akhir 90-an. Jadi kita sangat tertinggal sekali gitu. Dari tertinggal apalagi masuk dunia digital. Itu makin apalagi kan teknologi kan selalu mendahului sosial budaya, mau nggak mau gitu. Nah, sekarang begini, kita sebagai orang awam ya, boleh dijelaskan sebenarnya untuk masuk ke dunia digital, industri digital, khususnya para pencipta lagu, para musisi, apa yang harus dilakukan ini? Wah, jadi yang pertama itu kita ngomong digital. Kita sebelum masuk itu kita harus membedakan antara, ini kan satu lagu. Satu lagu itu selalu terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah komposisinya. Itu notasi dan lirik. Yang kedua adalah rekamannya. Dari rekamannya. Jadi kalau yang notasi dan lirik, komposisi ini urusannya sama pencipta. Jadi kalau misalnya ada lagu, misalnya The Beatles gitu, misalnya Hejut kan penciptanya kan Paul McCartney, John Lennon, itu pencipta. Dia yang menulis lirik dan komposisi, lirik dan notasi gitu. Itu. Nah, artisnya siapa? The Beatles. Jadi yang menulis notasi dan lirik adalah Paul McCartney dan John Lennon. Yang merekam adalah The Beatles. Gitu. Jadi yang pertama kita memahami itu dulu. Gitu. Nah, sebelum terjun ke dunia digital, satu syarat yang paling penting adalah siapkan bukti bahwa teman-teman yang memiliki karya itu. Kalau teman-teman yang menulis sendiri, kita harus menyiapkan dokumentasinya, mencatat dulu dokumentasinya, membuktikan bahwa itu hasil karya cipta. Gitu. Itu yang paling utama dan pertama sih untuk kita ngomongin karya cipta. Gitu. Nah, sekarang kan banyak orang kebingungan antara publisher, navigator dan mungkin label dan Ini fungsi tugasnya apa,
terus apa yang harus diperbuat para mereka itu terhadap para kita pencipta lagu atau musisi. Oke, jadi lanjut ke tadi. Ya. Dari satu lagu itu pasti terdiri dari komposisi dan rekaman. Ya. Nah, komposisi ini urusannya sama pencipta lagu, sama yang namanya publisher. Jadi publisher itu adalah kepanjangan tangannya dari pencipta lagu. Jadi urusannya mereka itu ini. Ya. Jadi pencipta publisher itu ngurusi komposisi, gitu. Ya. Gitu aja. Nah, sedangkan yang rekamannya ini urusannya sama artis, sama label, sama distributor atau agregator gitu. Jadi kita harus membedakan yang ini, dua ini dulu. Ya, oke. Sementara agregator sendiri? Agregator adalah ngurusi rekamannya. Jadi untuk mendistribusikan rekamannya ke Spotify, ke Apple Music, itu agregator. Ya. Jadi urusannya sama rekaman. Nah, sekarang yang untuk mengaman kita sebagai seorang pencipta lagu atau musisi yang ingin terjun di dunia digital lewat medsos dan sebagainya, itu bagaimana ya? Oke. Yang pertama tadi, kalau teman-teman menulis lagu sendiri sebagai pencipta, kita ngomongin komposisi dulu. Komposisinya pastikan punya dokumentasinya. Kita punya catatan bahwa itu memang hasil cipta saya. Jadi ketika nanti ciptaannya diklaim, kita punya bukti. Ini loh aku menciptakan ini pada tanggal segini, kayak gitu. Nah, kalau untuk ngurusi yang rekamannya, itu cara melindunginya juga sama. Kita harus mendokumentasikannya dulu. Kita yang paling penting itu bisa membuktikan kalau itu karya rekam kita. Gitu. Nah, biasanya untuk melindungi karya rekam ini biar nggak dicuri orang, biar nggak diupload ke channel lain kalau di YouTube atau gimana, kita bisa lewat namanya agregator. Agregator itu. Jadi agregator itu fungsinya menjembatani artis untuk ke Spotify, ke namanya DSP. Gitu. Nah, sekarang gini, kan banyak sekali ada kasus-kasus yang terjadi selama ini, terutama orang yang awam. Kita awam terhadap masalah bagaimana saat kita mencipta lagu ternyata lagu kita diklaim orang lain. Ini apa yang harus kita lakukan? Ya kalau tadi ketika kita ngomongin rekamannya ya. Ngomongin rekamannya. Kalau kita udah masuk ke agregator, nah agregator itu dia terhubung sama banyak yang namanya tadi musik platform atau DSP tadi. Jadi satu agregator itu nanti bisa ngupload ke Spotify, ke Apple, ke iTunes, ke YouTube juga. Kalau udah masuk ke sini itu udah relatif aman. Udah relatif aman karena semua terintegrasi sama satu ini. Nah, gitu. Kan berhubungan dengan legalitas. Berhubungan dengan legalitas. Nah, bagaimana kita menentukan untuk menuju ke agregator yang punya legalitas yang juga aman bagi kita? Itu harus bagaimana? Agregator itu pasti sudah insya Allah legal karena mereka sudah bekerja sama pihak Spotify, pihaknya sendiri. Jadi emang fungsinya untuk menjembatani kita kan. Jadi mungkin teman-teman juga harus paham bahwa seperti Spotify juga mungkin yang YouTube dan sebagainya kan industri besar, tidak mungkin mengurusi hal yang sangat kecil-kecil itu, mungkin itu ya. Dan yang kecil-kecil lah agregator yang sebagai penjembatan untuk kita untuk bisa berekspresi menuju ke dunia industri digital di sini. Ya jelas. Gitu ya. Ya, jadi agregator. Jadi kalau misalnya Spotify, Apple, kalau aku umpamakan gini, Spotify, Apple, Deezer, iTunes itu kayak ini banyak banget musisi. Aku nggak mungkin metani satu-satu gitu. Nah akhirnya udah deh, lu agregator kumpulin ini, jembatanin mereka ke aku, biar mereka nggak satu-satu gitu dan kami capek. Jadi biar satu pintu atau pintu gitu. Gitu sebenarnya agregator itu jembatan. Gitu sih. Iya. Satu yang menarik ya, dimana kadang-kadang memang ini yang dibikin pencipta lagu, para musisi untuk saat ini udah mau terjun ke dunia digital. Nah, kita juga ingin berbagi ilmu nih. Apabila ada kasusistik yang menimpa kita, apa yang harus kita lakukan? Ada mungkin cipta lagu kita, berapa bar komposisinya diklaim orang lain. Apakah kita yang melaporkan ke agregator atau ke publisher sebagai komposisi juga, atau kita sendiri yang harus melakukan itu? Nah, tergantung dari kita mau ngomongin apanya dulu nih. Kita mau ngomongin komposisinya atau ngomongin rekamannya gitu. Either way, kalau yang pertama itu memang harus mediasi dulu. Jadi kita mungkin kontak sendiri mereka, kita DM, Mas, ini karya aku punya
aku punya bukti bahwa ini karya aku gini pokoknya dikontak dulu aja ya gitu sih. Nah sekarang ini kan contoh kasus yang banyak kan begini, contoh notasi lirik itu kan contohnya gundul pacul, gundul pacul. Pada saat komposisi ini dirubah, aransemen jadi musik, ini mungkin juga akan pada upload pertama adalah seumpamanya grup A, ya. Pada grup B notasi tetap gundul pacul, tetapi komposisinya dirubah dengan unsur yang lain. Nah, ini bagaimana? Apakah akan menjadi perbedaan untuk penilaian itu pelanggaran copyright, ataukah itu menjadi hak menjadi seorang pencipta lagunya, ataukah menjadi hak publisher atau editornya? Jadi gini, kalau gundul pacul itu kan contoh ya, tradisional kan. Anggaplah ini sebuah lagu. Anggaplah gundul pacul atau yang apa gitu. Apa ya lah. Contohnya lagunya siapa ya, lagunya Anji lah. Anji gitu. Itu mana? Jadi kalau memang kita membawakan karya Anji, terus kita akan mengubah itu atau itu apa aransemennya atau liriknya atau apapun, atau bahkan cuma mau mengcover yang memang plek gitu ya. Satu yang harus dipahami adalah izin dulu ke penciptanya, izin dulu ke penciptanya. Yang pertama itu kalau di Indonesia itu kunci pertamanya itu ini satu, izin. Kita harus kontak ke mereka. Minimal secara lisan maupun tertulis ya. Paling enggak sekarang kan kalau kontak artis kan enggak seberat dulu ya. Kalau dulu kan kita kontak artis harus ke manajemen, harus ke label, harus gitu. Kalau sekarang jarak antara teman-teman dan artis pujaan itu cuma 1 kali klik DM Instagram. Gitu kan, Mas, aku boleh nggak begini? Kalau emang nggak dibales, mungkin bisa lewat email karena lebih resmi. Yang penting itu izin penciptanya, gitu. Entah nanti agreementnya dengan artis itu kita membayar atau nanti persilakan, monggo. Itu apabila sudah ada kesepakatan antara artis dan pengcover. Ya, pengcover. Jadi kalau misalnya mau mengcover artis lagunya penciptanya siapa? Itu yang paling aman memang mengontak penciptanya, atau kalau dia punya publisher mengontak publishernya. Karena kita kan hitungannya pinjam notasinya kan. Kita pinjam notasi dan liriknya gitu. Walaupun komposisinya aransemen kita. Nah, kalau itu konteksnya mengcover. Kalau misalnya konteksnya sampling atau jadi remix atau sampling. Jadi kita menggunakan rekaman yang sudah ada. Jadi rekaman yang sudah ada kita otak-atik gitu. Izinnya kedua akhirnya. Satu publisher songwriter atau publishernya tadi yang punya komposisi. Yang kedua sama yang punya rekamannya. Gitu. Nah, itu panjang sekali gitu. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan ya. Yang menjadi poin untuk terjadi banyak kasus. Itu yang bagaimana itu biasanya? Banyak kasus terutama ya bagi pencipta lagu dan sebagainya. Kadang-kadang apa yang menjadi poin yang utamanya biasanya? Apakah di saat saya sebagai pencipta lagu, musisi yang mengarang, saya upload begitu saja. Nah, apakah itu juga salah satu bagian yang dari saran untuk menjadi poin utama akan menjadi kasus? Sebenarnya kalau lagu yang dibuat sendiri dan langsung dikarang, langsung diupload, itu aman banget. Yang penting ya tadi itu yang aku bilang awal, bahwa sebelum diupload, sebelum dirilis, itu kita udah menyiapkan, prepare bahwa ini adalah benar-benar karya cipta saya menciptakannya pada tanggal segini dan itu ada buktinya. Gitu. Karena ini kasus ini terjadi seperti nggak usah jauh-jauh lah, ada seorang artis yang pada waktu itu memang belum booming memang. Ya. Lagunya akhirnya booming. Pada saat booming itu dia masih menerima royaltinya, tetapi dia lupa, dia tidak mendaftarkan di publisher maupun di agregatornya itu. Tapi diklaim orang lain bahwa ini lagunya. Akhirnya dia sendiri tidak menghasilkan reward daripada hasil ciptanya itu, dicipta orang lain. Nah, ini maksud saya, ini kan juga agar tidak terjadi demikian. Iya, emang harus gitu. Emang hak cipta itu sangat-sangat rumit sekali dan emang banyak sekali pihak yang berkepentingan di situ. Makanya cara paling aman, yang paling murah dan mungkin gratis adalah yaitu tadi, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen
yang membuktikan bahwa itu adalah ciptaan kita. Kalau tips praktikalnya yang paling gampang itu gini. Setelah menciptakan lagu, setelah menulis lagu, belum direkam. Setelah menulis lagu di laptop atau di komputer gitu, ditulis di Word aja, Microsoft Word gitu, tulis aja judul, penciptanya siapa, terus liriknya gimana, chordnya gimana, udah kan? Terus dokumen itu tadi kirim aja ke emailnya kalian sendiri. Jadi dari email kalian kirim aja ke emailnya kalian sendiri. Kalau udah jangan dibuka, langsung di archive. Di archive. Nah, di email itu kan ada timestamp kan, ada waktu. Nah, itu bisa jadi barang bukti nantinya. Gitu. Itu untuk membuktikan bahwa karya ciptanya panjenengan itu. Ini maksud saya tadi. Ya. Satu langkah-langkah agar kita tidak teledor di dalam hal punya rasa, punya kemauan, punya etikat untuk lebih maju, tapi kita melupakan hal-hal yang kecil. Iya, itu memang mungkin keteledoran dari banyak dari kita ya, gitu. Karena emang Indonesia terutama melihat karya seni karena kita fokusnya ke berkarya. Kita berkarya, kita membuat lagu, membuat karya seni. Kalau dapat uang itu bonus kan gitu. Seolah-olah kan kita itu bonus gitu, Tapi kita juga harus aware dengan ya cipta ini administratif ini. Karena mau nggak mau kan itu juga anak kita dan karya adalah anak gitu. Ini yang perlu diperhatikan Anda, kita juga semuanya. Kenapa kita ngobrol sana sini, ngobrol santai ini? Tujuannya adalah kita juga ingin memberikan apresiasi, bukan apresiasi juga sih, inspirasi ya. Dan edukasi bagi kita semuanya. Nah, nanti sebelum kita akan akhiri daripada ngobrol ini, Anda kan juga saat ini menggadang-gadang atau mengawal sebuah grup. Nah, ini pengalaman Anda bagaimana agar mulai aman di hak cipta, aman di legalitasnya sampai bisa mungkin menimbulkan viral. Nah, ini bagaimana namanya? Wah, itu sangat kompleks sekali. Intinya. Kalau mau mengamankan ya itu tadi bahwa kita harus menyiapkan dokumentasi bahwa itu karya kita. Kalau emang mau lebih kuat lagi, kita bisa melakukan pencatatan di Dirjen Haki. Itu bisa, tapi kita juga harus membayar. Itu silakan dicari di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Itu lengkap sekali gitu. Oke. Sebelum ada lagi mungkin? Ya kalau tadi pertanyaan terakhir bagaimana caranya mempopulerkan, bagaimana caranya memviralkan atau bagaimana, that's music business gitu. Itu adalah bisnis musik gitu, dan itu akan sangat kompleks sekali. Banyak faktor yang yang membuat itu booming. Bisa promosinya mungkin, pemasarannya mungkin kekuatan lagunya mungkin juga kerjasama dengan media, artisnya mungkin. Jadi pintar-pintar kita bagaimana mengolah sebuah karya itu menjadi yang terbaik. Oke, sebelum kita tuh mungkin boleh dikatakan bukan jangan ya. Sharing lah kepada para pencipta lagu, kepada para musisi, kepada yang lain. Itu silakan apa yang harus dilakukan agar mereka juga merasa percaya diri, tetap berkarya dan sebagainya. Kadang-kadang kan ketakutan mereka adalah dengan adanya itu mereka juga akhirnya takut untuk berkarya. Nah, ini yang mudah-mudahan tidak kita inginkan. Yang pertama sih, kalau aku boleh saran sih, yang pertama itu terus berkarya jelas. Yang kedua, mau nggak mau sebagai musisi, antara pencipta lagu atau artis, paling nggak aware dengan hal-hal di luar musik itu sendiri. Paling nggak tahu. Jadi meskipun tujuannya bermusik teman-teman bukan untuk uang atau untuk popularitas, tapi emang untuk berkarya aja, paling nggak anak kita ini safe gitu. Yang ketiga, kalau emang mau bekerja dapat uang untuk rokok atau apalah gitu, untuk jajan gitu, untuk jajan dari musik, mau nggak mau jangan alergi ngomongin bisnis gitu sih. Kalau itu yang bisa aku sampaikan. Ingat, kita sudah ngomong bisnis,
berarti udah ngomong hal teknis. teknis. Mulai legalitas. Kembali lagi tadi ngobrol di awal ya. Iya. Oke, terima kasih banyak. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya yang melihat channel kita. Yang jelas kita tujuannya adalah untuk yang terbaik untuk Anda. Kita aman, semua aman. Cipta kita juga bisa dinikmati orang dengan aman juga. Aman. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kita tutup ya. 3, 2, 1, closing.